2017, gereja menugasiku menyirami petobat baru asing karena punya keahlian bahasa asing dan pernah menyirami petobat baru. Kupikir pekerjaan ini tak terlalu sulit. Namun melakukan tugas di gereja bukan hanya butuh keterampilan khusus. Aku harus paham kebenaran dan bertindak sesuai prinsip. Iya. Awalnya aku rendah hati, selalu mengingatkan diri untuk berdoa dan mengandalkan Tuhan, lalu saat tak paham berkonsultasi dan mencari dengan orang lain. Setelah beberapa waktu, kulihat hasil pekerjaanku. Petobat baru yang tak rutin datang mulai aktif hadir dan bersedia melakukan tugas. Aku juga melatih petobat baru yang lalu menjadi pemimpin. Ini membuatku bahagia dan merasa berbakat di pekerjaan ini. Lalu semua yang punya masalah sulit datang untuk bicara denganku dan pandanganku sering diterapkan. Lambat laun, aku mulai menghargai diri. Kurasa dari segi bahasa asing maupun penyiraman, aku yang terbaik dalam kelompok. Tak lama, aku terpilih sebagai pengawas yang membuatku makin yakin kualitas mental dan kinerjaku luar biasa. Tanpa sadar, aku mulai congkak. Apapun masalahnya, aku menggampangkan dan langsung melakukan yang menurutku terbaik. Aku tak berdoa dan mencari, tak juga berkonsultasi. Iya. Suatu saat ada masalah, dan saudari rekanku bilang ingin mencari prinsip. Aku meremehkan dan bilang dengan cemberut, "Ini sederhana, kau cukup sedikit merenung dan tahu solusinya." Mencari prinsip agak berlebihan, kan? Saudarimu merasa terkekang setelah kau bilang itu. Iya. Setelah itu, dia hati-hati bicara denganku. Saat itu, saudara-saudari juga bilang aku congkak. Tapi aku tak peduli. Aku memang congkak, tapi setiap orang punya masalah. Lagi pula, orang berkualitas pasti congkak, kan? Kupikir itu bukan masalah besar. Pernah ada petobat baru yang kuingin berlatih memimpin kelompok. Pemimpinku merasa dia belum lama percaya, tak punya landasan dan tak mampu. Mendengar ini aku menentang dan berpikir, meski kau pemimpin, kau tak memahami petobat baru sebaik aku. Jika selalu cemas sepertimu, kapan pelatihan petobat baru akan selesai? Aku mencari alasan untuk membantah pemikirannya. Kecemasan pemimpinmu benar. Petobat baru itu butuh landasan untuk memimpin kelompok. Iya, aku tak bisa menerimanya saat itu. Lalu petobat baru itu dipromosikan menjadi pemimpin kelompok. Apa yang terjadi setelahnya? Tak bagus. Dia merasa pekerjaan itu penuh tekanan. Dia menjadi negatif dan hampir berhenti. Ya, bersikap congkak dan bertindak sesukanya. Tidak hanya tak membantu, tapi juga menghambat. Benar, benar sekali. Saat itu aku juga sedih. Menyesal tak mendengar nasihat pemimpinku. Namun kupikir, tak ada manusia sempurna, semua pernah menyimpang dalam tugas. Akan kucoba bekerja lebih baik lagi. Setelahnya pemimpinku juga menyingkap dan menanganiku karena terlalu congkak, mengatakan berbahaya jika ini berlanjut. Aku agak tak nyaman mendengarnya, tapi aku tak mengenal diriku. Lalu aku dan saudari Y mengawasi pekerjaan gereja bersama. Dia lebih berhati-hati dan serius, juga fokus mencari prinsip kebenaran. Saat diskusi dan membuat keputusan tentang pekerjaan, dia terus menyelidiki dan mengonfirmasi sebelum memutuskan. Namun kupikir dia kurang efisien, jadi aku mulai meremehkannya. Lalu aku membuat banyak keputusan sendiri dan tak serius menganggap dia. Lalu gereja perlu membeli barang karena memakai uang persembahan. Pemimpinku menyuruhku mendiskusikannya dengan rekanku. Aku berjanji, tapi kupikir ini tak terlalu sulit dan aku pernah melakukannya. Aku bisa sendiri, kenapa butuh rekanku? Saat rekanku mengirim pesan menanyakan detail pembelianku, tanpa berpikir ku jawab, aku telah membuat pengaturan, dia tak perlu cemas. Hasilnya, barang yang kubeli tak sesuai standar. Persembahan itu pun tersia-siakan. Ya, Itu sangat serius. Iya, saat itu aku panik. Aku sadar menyanyiakan persembahan itu pelanggaran besar.
Kurasakan ada batu berat menekan hatiku sehingga tak bisa bernapas. Aku sering menangis, setiap hari menyedihkan dan menyakitkan. Kondisiku memburuk, tugasku makin sulit, aku tak bisa melihat masalah dengan jelas. Kau merenungkan diri setelahnya. Tidak. Lalu pemimpin bersekutu denganku menyingkap dan menanganiku. Katanya watakku congkak dan merasa benar aku bertindak semauku dalam tugas. Aku tak bekerja sama atau mendengarkan saran orang lain dan aku tak cocok menjadi pengawas. Setelah diberhentikan, aku sengsara. Aku berdoa, Tuhan, entah bagaimana aku sampai ke titik ini. Aku tahu ada kehendak-Mu di sini, tapi aku tak tahu sumber kegagalanku. Cerahkanlah aku dan bantu aku merenungkan diri. Di masa teduhku, aku menonton video firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, sebagian orang tidak pernah mencari kebenaran ketika melaksanakan tugas mereka. Mereka hanya melakukannya sesuka hati mereka, bertindak menurut imajinasi mereka sendiri, dan selalu bersikap semaunya dan gegabah, dan mereka sama sekali tidak menempuh jalan menerapkan kebenaran. Apa maksudnya bersikap semaunya dan gegabah? Maksudnya, ketika engkau menghadapi suatu masalah, engkau bertindak sesuai dengan apa yang kau pandang baik, tanpa proses berpikir ataupun proses pencarian. Tidak ada yang dikatakan orang lain yang dapat menyentuh hatimu ataupun mengubah pikiranmu. Engkau bahkan tidak dapat menerimanya ketika kebenaran dipersekutukan kepadamu. Engkau tetap pada pendapatmu sendiri, tidak mendengarkan ketika orang lain mengatakan sesuatu yang benar, menganggap dirimu yang benar, dan berpegang teguh pada gagasanmu sendiri. Meskipun pemikiranmu itu benar, engkau juga harus mempertimbangkan pendapat orang lain, bukan? Dan jika engkau sama sekali tidak mempertimbangkannya, bukankah ini berarti engkau sangat merasa dirimu benar? Tidak mudah bagi orang yang sangat merasa dirinya benar dan suka melawan untuk menerima kebenaran. Jika sikapmu adalah menentang dengan keras kepala, menolak kebenaran, tidak mau menerima saran orang lain, tidak mencari kebenaran, hanya percaya pada dirimu sendiri, dan hanya melakukan apa yang kau inginkan, jika inilah sikapmu terhadap apapun yang Tuhan lakukan dan inginkan, maka bagaimana reaksi Tuhan? Tuhan tidak akan memedulikanmu. Dia akan mengesampingkanmu. Bukankah engkau keras kepala? Bukankah engkau congkak? Bukankah engkau selalu menganggap dirimu benar? Jika engkau tidak taat, jika engkau tak pernah mencari, jika hatimu sama sekali tertutup bagi Tuhan dan menentangnya, maka Tuhan tidak akan memedulikanmu. Mengapa Tuhan tidak memedulikanmu? Karena jika hatimu tertutup bagi Tuhan, dapatkah engkau menerima pencerahan Tuhan? Dapatkah engkau merasakan ketika Tuhan menegurmu? Ketika orang keras kepala, ketika natur mereka yang kejam dan jahat sedang berperan, mereka tidak merasakan apapun yang Tuhan lakukan. Semua itu sia-sia. Jadi Tuhan tidak melakukan pekerjaan yang tidak ada gunanya. Jika engkau memiliki sikap menentang yang keras kepala seperti ini, yang akan Tuhan lakukan hanyalah tetap menyembunyikan dirinya darimu. Tuhan tidak akan melakukan hal-hal yang tak berguna. Jika engkau menentang dengan keras kepala seperti ini dan tertutup seperti ini, Tuhan tidak akan pernah secara paksa melakukan apapun dalam dirimu atau memaksakan apapun terhadapmu. Dia tak akan pernah terus berusaha berulang kali menggerakkan dan mencerahkanmu. Tuhan tidak bertindak dengan cara seperti ini. Mengapa Tuhan tidak bertindak dengan cara seperti ini?
terutama karena Tuhan telah melihat jenis watak tertentu dalam dirimu, watak buas yang muak akan kebenaran dan tidak menerima penalaran apapun. Dan menurutmu, dapatkah orang mengendalikan binatang buas pada saat kebuasannya sedang berperan? Apakah teriakan dan jeritan terhadapnya ada gunanya? Apakah bernalar dengannya atau menenangkannya ada gunanya? Apakah orang berani mendekatinya? Ada cara yang baik untuk menggambarkan hal ini. Itulah sikap tak mau menerima penalaran apapun. Ketika kebuasan orang sedang berperan dan mereka tidak mau menerima penalaran apapun, apa yang akan Tuhan lakukan? Tuhan tidak akan memedulikan mereka. Apalagi yang perlu Tuhan katakan kepadamu jika engkau tidak mau menerima penalaran apapun. Berkata lebih banyak tidak ada gunanya. Dan ketika Tuhan tidak memedulikanmu, apakah engkau diberkati ataukah engkau menderita? Apakah engkau memperoleh manfaat ataukah mengalami kerugian? Tentu saja engkau akan mengalami kerugian. Dan siapa yang menyebabkan hal ini? Kami yang menyebabkannya. Engkaulah yang menyebabkannya. Tak seorang pun memaksamu bertindak seperti ini, tetapi engkau tetap merasa kesal. Bukankah engkau sendiri yang menyebabkan ini terjadi pada dirimu? Tuhan tidak memedulikanmu. Engkau tidak dapat merasakan Tuhan. Ada kegelapan dalam hatimu. Hidupmu mengalami kerugian. Dan bukankah engkau sendirilah yang menyebabkan ini terjadi pada dirimu? Engkau memang pantas menerimanya. Amin. Firman-Nya menyingkap keadaanku, terutama di bagian ini. Bukankah kau keras kepala dan congkak? Bukankah kau selalu menganggap diri benar? Jika kau tak taat dan tak pernah mencari, jika hatimu tertutup bagi Tuhan dan menentangnya, maka Tuhan tak akan memedulikanmu. Tuhan tak memedulikanmu, kau tak dapat merasakan Tuhan, ada kegelapan di hatimu, hidupmu merugi. Kau sendirilah penyebabnya, kau pantas menerimanya. Membacanya membuatku pedih. Seolah Tuhan langsung menyingkapku. Aku congkak dan semaunya dalam tugas. Karena paham bahasa asing dan efektif di tugas ini, aku merasa punya kualitas dan kemampuan baik. Saat menjadi pengawas, aku merasa kompeten. Aku memandang rendah dan meremehkan orang, tak menganggap serius mereka. Saat punya masalah di pekerjaan, aku jarang membahasnya dengan orang lain dan bertindak sesuka hati. Saat saudara-saudariku memberi saran berbeda, aku tak menerimanya dari Tuhan. Aku malah berkata, kau atau aku yang lebih mengerti. Meski ucapan orang lain benar, aku tak menerimanya. Aku justru menentang, menolak, dan membantah dengan banyak alasan. Akibatnya, semua dilakukan dengan caraku, sehingga saudara-saudari terkekang. Mereka terus mencemaskan pendapatku, tak bisa berinteraksi normal denganku. Namun aku tetap tak merenungkan diri. Dalam pekerjaan gereja, aku bertindak semauku tanpa prinsip sehingga persembahan tersia-siakan. Watakku terlalu congkak. Apapun kata orang, aku tak mendengarkan. Aku tak masuk akal seperti keledai bebal. Tingkah laku dan sikapku membuat Tuhan jijik. Tak bisa ku dapat pekerjaan Roh Kudus sama sekali. Tindakanku memicu kekacauan dan gangguan. Iya. Jika tidak mencari kebenaran penghenti watak congkak, kondisi kita akan memburuk dan kita bisa melakukan hal yang mengganggu. Tepat. Benar. Jika kita keras kepala tak menerima kebenaran, Roh Kudus tak bisa bekerja dan kita tak bisa mencapai apapun. Iya. Iya. Saat melihat kejahatanku, aku ingin menampar diriku. Aku benci diriku karena merasa benar. Kenapa aku tak bisa mendengar nasihat orang? Kini akibat telah datang, dan sesal tak ada gunanya. Iya.
Lalu aku mulai fokus merenungkan masalahku. Saat mencari, firman-Nya memberiku pemahaman baru tentang diriku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Kecongkakan dan merasa diri benar adalah watak iblis dalam diri manusia yang paling jelas terlihat, dan jika mereka tidak menerima kebenaran, mereka tak mungkin dapat ditahirkan." Manusia memiliki watak yang congkak dan merasa dirinya benar. Mereka selalu yakin bahwa mereka benar, dan dalam semua yang mereka pikirkan, katakan, dan apapun pendapat mereka selalu yakin bahwa pandangan dan pola pikir merekalah yang benar. Apapun yang orang lain katakan, tidaklah sebaik atau sebenar apa yang mereka katakan. Mereka selalu berpegang erat pada pendapat mereka sendiri dan tidak mendengarkan apapun yang orang lain katakan. Bahkan sekalipun apa yang orang lain katakan benar dan sesuai dengan kebenaran, mereka tidak menerimanya. Mereka hanya kelihatannya saja mendengarkan, padahal mereka tidak mau menerima apapun. Ketika tiba saatnya bertindak, mereka tetap bertindak dengan cara mereka sendiri. Mereka selalu menganggap diri mereka benar dan dapat dibenarkan. Engkau mungkin saja benar dan dapat dibenarkan, atau engkau mungkin melakukan hal yang benar tanpa ada masalah, tetapi watak apakah yang kau singkapkan? Bukankah watak yang congkak dan merasa dirimu benar? Jika engkau tak mampu menyingkirkan watak congkak dan merasa diri benar ini, akankah ini memengaruhi pelaksanaan tugasmu? Akankah ini memengaruhi kemampuanmu untuk menerapkan kebenaran? Jika engkau tak mampu menyelesaikan watak congkak dan merasa diri benar semacam ini, apakah kemungkinan besar engkau akan mengalami banyak kemunduran nantinya? Tentu saja, ini pasti akan kau alami. Bisakah Tuhan melihat hal-hal ini terwujud dalam diri manusia? Dia bisa, bahkan dengan sangat jelas. Tuhan bukan saja menyelidiki lubuk hati manusia, tetapi Dia juga selalu mengawasi setiap perkataan dan tindakan mereka. Lalu apa yang akan Tuhan katakan begitu Dia melihat hal-hal ini terwujud dalam dirimu? Tuhan akan berkata, "Engkau ini keras kepala, berpegang erat pada pendapatmu ketika engkau tidak tahu bahwa engkau salah, masih bisa dimengerti. Tetapi jika engkau tetap berpegang erat pada pendapatmu, padahal engkau tahu betul bahwa engkau salah dan tidak mau bertobat, itu berarti engkau orang bodoh yang keras kepala dan engkau berada dalam masalah. Jika terhadap saran siapapun, engkau bereaksi dengan sikap negatif dan menentang, dan sama sekali tidak menerima kebenaran, jika di dalam hatimu hanya ada sikap yang menentang, tertutup, menolak, itu berarti engkau orang bodoh yang konyol dan tidak masuk akal. Engkau terlalu sulit untuk ditangani. Hal apakah mengenai dirimu yang sulit ditangani? Hal yang sulit ditangani mengenai dirimu adalah perilakumu itu bukan sekadar cara yang salah dalam melakukan sesuatu atau cara berperilaku yang salah, melainkan perilakumu itu menyingkapkan sejenis watak tertentu. Watak seperti apa yang perilakumu singkapkan? Engkau muak akan kebenaran dan membenci kebenaran. Begitu engkau telah dianggap membenci kebenaran, maka di mata Tuhan, engkau berada dalam masalah. Tuhan akan menolakmu dan tidak akan memedulikanmu. Orang yang membenci kebenaran pasti membenci Tuhan di dalam hatinya. Mengapa kukatakan bahwa mereka membenci Tuhan? Apakah orang ini mengutuk Tuhan? Apakah mereka menentang Dia di hadapannya? Apakah mereka mengkritik atau mengutuk Tuhan di belakangnya?
Belum tentu. Jadi, mengapa dikatakan menyingkapkan watak seperti itu? Watak yang membenci kebenaran berarti membenci Tuhan. Ini bukan membesar-besarkan masalah. Ini adalah fakta. Seperti halnya orang-orang Farisi munafik yang menyalibkan Tuhan Yesus karena mereka membenci kebenaran, konsekuensi yang harus mereka terima karena melakukannya sangatlah mengerikan. Artinya, jika orang memiliki watak yang muak akan kebenaran dan memusuhi kebenaran, mereka akan mampu menyingkapkan watak semacam ini kapanpun dan dimanapun. Dan jika mereka terus hidup menurut watak tersebut, apakah mereka akan menentang Tuhan atau tidak? Ketika mereka menghadapi masalah yang melibatkan kebenaran, melibatkan pilihan yang harus mereka buat, jika mereka tak mampu menerima kebenaran, melainkan terus hidup menurut watak rusak mereka, mereka tentu saja akan menentang Tuhan dan mengkhianatinya. Itu karena watak rusak seperti ini tidak lain adalah watak yang membenci Tuhan dan kebenaran. Amin. Firman Tuhan mengungkap semua dengan jelas. Selalu congkak dan tidak mencari kebenaran. Itu watak iblis dari kelelahan dan kebencian terhadap kebenaran. Iya, Aku tak menyadari itu. Justru aku merasa congkak dengan beberapa kualitas dan karunia bukan masalah. benar. Setelah membaca firman, aku sadar watakku tak hanya congkak. Yang lebih serius, aku lelah terhadap kebenaran, membenci kebenaran dan Tuhan. Iya. Banyak saudara-saudari menasihati, pemimpinku memangkas dan menanganiku. Tapi aku tak menggubris dan aku tak merenungkan diri. Banyak kali fakta menunjukkanku bahwa pemikiranku salah. Aku hanya mengacau dan mengganggu pekerjaan, tapi tak merenungkan diri dan bertindak semauku. Kadang saat saudara-saudariku menasihati, aku merasa itu benar dan sejalan dengan prinsip kebenaran. Tapi aku tetap tak taat dan menyangkal, juga sangat keras kepala. Ini watak iblis yang lelah terhadap kebenaran dan benci kebenaran, kan? Iya. Tuhan berfirman, begitu kau dianggap membenci kebenaran, maka di mata Tuhan kau ada dalam masalah. Orang yang membenci kebenaran pasti akan membenci Tuhan dalam hatinya. Ini makin membuatku sedih. Watak Tuhan itu benar dan kudus, lalu sikapnya terhadap manusia berdasarkan sikap kita terhadap kebenaran dan Tuhan. Kebenaran itu pengungkapan Tuhan. Tapi aku mengungkapkan watak lelah dan membenci kebenaran. Ini kebencian terhadap Tuhan, kan? Iya. Iya. Apapun watak rusak seseorang, selama bisa menerima kebenaran, tak ada yang mustahil diperbaiki. Mereka pun berpeluang berubah dan diselamatkan oleh Tuhan. Iya. Namun, jika esensi natur orang lelah terhadap kebenaran dan benci kebenaran, mereka musuh Tuhan. Bagaimana mungkin musuhnya diselamatkan? Aku teringat semua antikristus yang diusir dari gereja. Itu karena mereka benci dan tak terima kebenaran, lalu akhirnya disingkap dan disingkirkan. Aku sangat takut. Setelahnya, kusalahkan diriku untuk waktu lama. Setiap kali memikirkan kerugian yang kutimbulkan, hatiku terasa pedih. Jadi aku berdoa, Tuhan, kegagalan ini menyakitkan bagiku. Tapi tanpa itu, aku takkan tahu watak rusakku serius. Juga takkan sadar sedang diambang bahaya. Aku tak ingin hidup dengan watak rusak lagi. Bimbinglah aku supaya menerima kebenaran dan bisa fokus menerapkan kebenaran dalam tugasku kelak. Amin. Belakangan aku sering bertanya, apa yang membuatku begitu congkak? Bagaimana memperbaiki watak rusak ini? Iya. Dalam masa teduh, 2 kutipan firman mencerahkanku. Mereka yang berbakat dan punya talenta khusus menganggap diri mereka pandai dan bisa memahami semua. Tapi mereka tak tahu, ini tak mewakili kebenaran. Ini tak ada kaitannya
dengan kebenaran. Pemikiran dan pendapat orang yang perilakunya ditentukan karunia dan imajinasi sering bertentangan dengan kebenaran, tapi tak mampu melihatnya. Mereka tetap berpikir, lihat kepandaianku. Aku membuat pilihan secerdas itu, keputusan sebijaksana itu. Tak seorang pun mampu menandingiku. Mereka terus hidup menjadi narsis dan sangat tinggi menilai diri. Sulit bagi mereka untuk dengan tenang merenungkan yang Tuhan minta dari mereka. Apa kebenaran dan apa prinsip-prinsip kebenaran. Sulit bagi mereka memahami kebenaran. Meski mereka bertugas, mereka tak mampu menerapkan kebenaran, jadi sangat sulit bagi mereka untuk masuk ke kenyataan kebenaran. Amin. Amin. Ada satu lagi. Boleh ku baca? Tentu. Yang ini. Menurutmu, sulitkah orang melaksanakan tugas secara memadai? Sebenarnya tidak. Orang harus bisa bersikap rendah hati, memiliki akal sehat dan mengambil posisi tepat. Meski kau terpelajar, punya penghargaan, atau telah mencapai banyak, dan setinggi apapun status dan pangkatmu, kau harus melepas semua ini. Kau harus melepas kecongkakanmu. Semua tak ada artinya. Di gereja, sehebat apapun itu, semua tak bisa lebih tinggi dari kebenaran. Karena hal dangkal ini bukan kebenaran dan tak dapat menggantikan kebenaran. Kau harus jelas mengenai masalah ini. Jika kau berkata, aku berbakat, aku punya pikiran tajam, refleks cepat, aku cepat belajar, dan memiliki daya ingat yang baik, jadi aku memenuhi syarat menjadi penentu keputusan. Jika kau selalu memakai itu sebagai modal, menganggapnya berharga dan positif, maka ini berarti masalah. Jika hatimu dipenuhi ini, jika semua ini telah berakar di hatimu, akan sulit bagimu menerima kebenaran, dan akibatnya mengerikan. Jadi, kau harus melepas dan menyangkal dulu hal yang kau cintai itu, yang sepertinya itu baik bagimu, yang berharga bagimu. Itu bukan kebenaran. Justru itu dapat menghalangimu memasuki kebenaran. Amin. Amin. Firman-Nya membuatku paham. Aku sangat congkak dan tak bisa menerima kebenaran karena alasan lain, yaitu selalu memuliakan karuniaku. Karena aku tahu bahasa asing dan berpengalaman, juga punya kualitas mental, bisa menangani masalah pekerjaan, aku menganggapnya sebagai modal. Tak pernah mencari prinsip kebenaran dan kehendaknya. Memperlakukan saudara-saudariku dengan buruk, tak pernah mendengar saran mereka. Aku menjunjung tinggi karunia, hidup menghargai diri, makin congkak, dan membabi buta percaya diri seolah tak pernah salah. Tapi berulang kali ditunjukkan ideku tak sejalan prinsip kebenaran, semuanya salah. Sementara beberapa saudara-saudari tampak biasa dan tak punya karunia, tapi mereka mampu mencari prinsip kebenaran dengan rendah hati. Bimbingan Tuhan tampak pada mereka, dan mereka bisa mencapai hasil baik dalam tugas. Iya. Fakta menunjukkan, memiliki karunia tak berarti memahami kebenaran. Jika kita bertugas tanpa mencari prinsip kebenaran dan hanya memuliakan karunia, kita akan makin congkak, kehilangan kemanusiaan dan nalar tanpa sadar menentang Tuhan. Iya, Iya, benar. benar. Setelah mendengar persekutuanmu, aku sadar. Kualitas dan karunia hanyalah alat untuk melakukan tugas. Tanpa kebenaran dan perubahan watak, makin besar karunia, makin mudah kau congkak dan bertugas dengan buruk. Iya, untuk memperbaiki watak congkak, kita harus melepaskan modal ini, lalu belajar menyangkal diri dan mencari kebenaran. Benar. Benar. Lalu aku fokus menerapkan ini, tapi saat mengalami masalah dan ingin minta bantuan saudara-saudariku, masih ada perang di hatiku. Aku merasa ideku cocok dan minta bantuan itu berlebihan. Aku takut dipandang rendah karena tak mampu menangani tugas mudah. Tapi saat memikirkan pelanggaran yang kulakukan karena terlalu percaya diri, aku takut dan tak berani lagi berpegang teguh pada ideku. Aku bisa meninggalkan diri dan berdiskusi dengan semua. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan.
Tak lama, saudara-saudariku melihat aku punya pemahaman diri dan ada perubahan. Lalu aku terpilih memimpin gereja lagi. Pernah gereja kekurangan diaken Injil. Kulihat saudari Lee aktif mengabarkan Injil dan bersekutu di pertemuan. Jadi di hatiku, kuputuskan saudari Lee adalah pilihan sempurna. Saat itu, saudari rekanku mengingatkanku bahwa memilih diaken bukan hal sepele dan aku harus minta bantuan pemimpinku. Saat melihat ekspresi ragu saudariku, kupikir saudari Lee selalu aktif menyebarkan Injil. Selain dia, apa ada yang lebih cocok? Di samping itu, promosinya itu kesempatan berlatih. Jadi jika tak cocok, kita bisa memindahkannya. Kenapa aku butuh pemimpin untuk menasihatiku? Begitu menentang, aku ingat firman Tuhan. Meski pemikiranmu benar, kau juga harus mempertimbangkan pendapat orang lain, kan? Jika kau tak mempertimbangkan, ini berarti kau sangat merasa dirimu benar, kan? Iya. Ya, karena saudariku tak yakin, aku harus mencari. Di masa teduh, aku membaca firman ini. Jika setiap kali memiliki ide atau pendapat, kau secara membabi buta menegaskan itu yang benar dan harus dilakukan. Artinya kau congkak dan merasa diri benar. Jika memiliki ide atau pendapat yang kau rasa benar, tapi kau sendiri tak sepenuhnya yakin, dan kau mampu memastikan dengan mencari dan bersekutu, ini bukanlah bersikap merasa diri benar. Memperoleh persetujuan dan penerimaan orang lain sebelum bertindak, itu masuk akal. Amin. Firman Tuhan membuatku mengerti. Saat merasa benar, kau harus belajar melepaskan diri dan mencari kebenaran. Hanya dengan sikap ini kau bisa mendapat pencerahan Roh Kudus dan terus menjadi lebih baik dalam tugasmu. Jika kau dengan congkak mempertahankan kehendak dan tak suka diingatkan, tak melepaskan diri dan mencari kebenaran, kau tak bisa menerima bimbingan Roh Kudus. Dengan ini, pertentangan di hatiku perlahan hilang. Lalu aku berdoa dan mempercayakan masalah ini kepada Tuhan. Aku juga mencari prinsip memilih dan mempromosikan orang. Iya. Benar. Tak lama, aku tahu dari orang yang akrab dengannya bahwa meski saudari Lee tampak aktif, dia hanya bekerja agar tampak bagus. Sering malas dan licik bekerja sekenanya, mundur saat menemui kesulitan, jadi belum punya jalan masuk. Menurut prinsip, dia tak layak menjadi diaken Injil. Saat mendengarnya, aku senang. Aku tak mempertahankan itu. Jika tidak, memakai orang tak cocok pasti akan menghambat pekerjaan Injil. Benar. Syukur kepada Tuhan jika bisa mencari kebenaran dan bertindak sesuai prinsip, sulit untuk salah. Iya. Benar. Ini sungguh perlindungan Tuhan. Aku bersyukur atas bimbingan firman-Nya. Kulihat dengan menerapkan kebenaran dan menerima nasihat, aku bisa menghindari masalah dan penyimpangan. Hatiku juga tenang. Benar. Syukur kepada Tuhan. Kini aku malu saat memikirkan kecongkakanku di masa lalu. Tanpa penghakiman dan hajaran firman-Nya dan tanpa pemangkasan dan penanganan keras, aku takkan pernah merenungkan dan menyangkal diri serta tak pernah menerima nasihat. Kini aku lebih rendah hati, bisa berdiskusi dan mencari dengan saudara-saudariku saat ada masalah. Perubahan kecil ini hasil dari firman dan pekerjaan Tuhan. Iya. Aku sangat berterima kasih kepada Tuhan dari hatiku. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. Kau tak merasa benar sendiri dalam tugas setelahnya.